Salam dua alam. Pada kesempatan kali ini, penulis mencoba mengungkap tokoh yang sudah tidak asing lagi di telinga kita, khususnya bagi masyarakat Jawa, yaitu Sabda Palon. Siapakah Sabda Palon ini? Tokoh yang benar-benar ada, atau hanya tokoh fiktif saja yang hanya digunakan dalam cerita dongeng? Menurut cerita, Sabda Palon adalah penasihat spiritual di tanah Jawa. Beliaulah yang mendampingi raja-raja pada masa Hindu-Buddha. Kisah Sabda Palon menagih janji ramai kembali diperbincangkan pada tahun 1978 setelah erupsi Gunung Semeru, dan tahun 2020 tepat pada saat erupsi Gunung Merapi. Hal ini berkaitan dengan sumpahnya yang akan kembali ke tanah Jawa 500 tahun kemudian setelah runtuhnya kerajaan Majapahit. Bagi masyarakat agama Hindu, Buddha, aliran kebatinan, ataupun kejawen, tokoh Sabda Palon ini keberadaannya masih begitu dilestarikan dan dikeramatkan. Menurut pandangan penulis, hal ini adalah wajar karena mereka adalah pengikut ajarannya, tapi tidak bagi pengikut ajaran lain, misalnya Nasrani dan lainnya. Bagi penganut ajaran Nasrani dan lainnya, Sabda Palon ini mungkin hanyalah dianggap sebagai orang atau tokoh biasa saja. Sebaliknya juga begitu. Bagi pengikut ajaran Nasrani, tokoh Yesus Kristus atau Nabi Isa adalah Tuhannya yang amat dimuliakan dan disucikan. Tapi tidak bagi pengikut ajaran Sabda Palon dan lainnya. Yesus Kristus mungkin hanya dianggap sebagai tokoh atau nabi biasa saja. Penulis sendiri bukan dari pengikut ajaran Sabda Palon. Jadi, di sini penulis dapat memberikan informasi atau sharing yang lebih objektif tentang siapa tokoh Sabda Palon ini. Apakah ia hanya seorang tokoh fiktif, karangan pujangga zaman dulu, atau tokoh yang benar-benar ada? Silakan pemirsa atau penonton menilai sendiri, siapakah Sabda Palon ini? Begini hasil dialog komunikasi batin penulis dengan Sabda Palon. Saya bertanya, Yang Sabda Palon ini siapa? Dari golongan malaikat, dewa, jin, atau apa yang? Lalu saya bertanya kepada beliau, apa benar seperti yang dikatakan orang kalau Eyang ini pembimbing atau penasihat raja-raja Jawa zaman dahulu? Tidak penting aku ini siapa, dari golongan apa. Aku hidup bersama-sama manusia di tanah Jawa untuk mengajarkan ilmu kesejatian hidup, yaitu budi pekerti, nalar pikiran, kebenaran, dan lainnya. Terakhir kali aku bersama-samamu di tahun 1442 Saka. Saya bertanya lagi, kenapa Eyang tidak terus saja sih tinggal di sini bersama-sama Raja Jawa dan masyarakatnya? Untuk apa aku di sini terus jika rajanya sudah tidak mau mengikuti ajaranku lagi? Saya tanya lagi, maksud Eyang pindah agama gitu? Aku turun bukan untuk mengajarkan agama, tapi aku mengajarkan apa itu ilmu kebenaran sejati. Saya bertanya lagi kepada Eyang, cerita yang beredar selama ini kalau Eyang Sabda Palon pernah mengatakan atau berjanji akan kembali 500 tahun lagi dan menghukum mati orang atau para pengikut yang telah merusak ajaran Eyang. Benar nggak tuh, Yang? Karena saya ingat terakhir kali Eyang mendampingi Raja Jawa tahun 1442 Saka. Sekarang sudah tahun 1952 Saka atau tahun 2020 Masehi.
Berarti tahun 2020 ini genap 500 tahun janji Eyang. Aku beri waktu 500 tahun untuk Nusantara. Lihat, bisakah Nusantara berjaya seperti zaman Kerajaan Majapahit ketika aku ada, ketika aku mendampingi raja-rajanya. Eyang Sabda Palon terdiam sebentar, lalu melanjutkan. Pada bencana saat ini, penentuan hidup atau matinya tergantung pada manusianya sendiri. Kalau tidak mau nurutin perintah, ya hukumannya mati. Karena mereka tidak belajar budi pekerti, tidak mempunyai nalar pikiran yang baik, mereka jadi sombong. Disuruh tinggal di rumah, malah berkumpul. Kalau manusia yang belajar ilmu kesejatian hidup akan nurutin kata perintah, jadi tetap hidup. Saya bertanya lagi ke Eyang. Yang, bisakah Nusantara berjaya lagi seperti zaman Majapahit dulu? Ya bisa, asalkan manusia, apapun ajaran atau alirannya, mau belajar ilmu kesejatian hidup. Jika belajar kesejatian hidup, budi pekertinya, nalar pikirannya ya jadi baik. Jika budi pekerti dan nalar pikirannya baik, ya tidak ada yang korupsi, tidak saling menjelekkan satu sama lainnya, berani mengatakan kebenaran, berani bertanggung jawab, saling menyayangi, baik itu sesama manusia, binatang, juga kepada alam ciptaannya. Setelah menjelaskan demikian, Eyang Sabda Palon mengatakan, sudah ya, saya harus pergi. Cepat-cepat saya berkata, Yang, tunggu Yang, satu pertanyaan lagi. Eyang Sabda Palon pun menjawab, ayo cepat, aku sudah harus pergi. Saya bertanya lagi, ada yang mengatakan kalau Eyang Sabda Palon adalah Eyang Semar, benar nggak Eyang? Aku, Sabda Palon adalah Eyang Semar, tapi Eyang Semar bukanlah Sabda Palon. Karena saya tidak mengerti, lalu saya bertanya lagi, maksudnya Yang? Tiba-tiba saja Eyang Sabda Palon pergi menghilang sebelum menjawab pertanyaan saya. Demikianlah hasil komunikasi batin saya dengan Sabda Palon. Bagi pemirsa, boleh mempercayai, boleh juga tidak. Dari hasil dialog dan pertemuan penulis dengan Sabda Palon, penulis menarik kesimpulan seperti berikut. 1. Sabda Palon adalah tokoh yang benar-benar ada. Jadi bukan hanya sekedar fiksi atau dongeng semata. 2. Sabda Palon adalah makhluk ciptaan Tuhan yang setingkat dengan malaikat atau dewa. Hal ini dapat penulis yakini karena melihat wujudnya yang mengeluarkan aura putih bersinar terang. 3. Nama Sabda Palon sering digunakan dalam berbagai cerita, baik cerita fakta, fiktif, dongeng, wayang, atau apapun juga. Karena tokoh ini mengajarkan kebaikan dan kedamaian kepada sesama makhluk ciptaan Tuhan, tanpa membedakan agama, ajaran, atau aliran. 4. Eyang Sabda Palon ini meyakini bahwa negara Republik Indonesia bisa mengalami kejayaan seperti pada zaman Kerajaan Majapahit bila masyarakatnya memahami dan menyadari bahwa manusia hidup itu harus mempunyai budi pekerti dan nalar pikiran yang baik. Jadi, ngerti harus gimana dan bagaimana. Itu semua kesimpulan penulis. Bagi pemirsa, silakan simpulkan sendiri. Tapi untuk satu perkataan dari Eyang Sabda Palon ini, aku, Sabda Palon adalah Eyang Semar. Tapi, Eyang Semar bukanlah Sabda Palon. Penulis tidak ngerti apa maksud dari perkataan Sabda Palon itu.
tapi penulis yakin pasti pemirsa atau penonton ada yang tahu maksudnya atau artinya, terutama bagi yang mentokohkan atau memujanya. Bagi yang tahu, mohon penjelasannya di kolom komentar. Tak lupa saya sebagai penulis mengucapkan banyak terima kasih. Salam dua alam.